Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Semoga semuanya sehat selalu. Sehat walafiat. Dan nggak di cancel. Belanja Apanya? Penerbangannya, online-nya. belanja online-nya jangan di cancel kalau udah masuk ke keranjang kan ya, harus check out biar bisa tidur. Biar bisa tidur nyenyak ya. Terus mudah-mudahan penerbangannya juga Nggak di cancel jadi nggak nungguin lama. Karena sekarang itu lagi musim banget yang istilahnya cancel culture. Dulu sebenarnya budaya tentang meng-cancel sesuatu itu sebenarnya udah banyak ya. Dari dulu udah ada, mungkin dari zaman kerajaan Zaman-zaman Majapahit dan sebagainya kayaknya udah ada. Sebelum Masehi kayaknya udah ada. Iya, cuma cancel culture saat ini tuh makin berkembang, makin kelihatan itu karena adanya sosial media, adanya netizen julid Indonesia. Netizen yang membuat cancel culture ini semakin naik ke permukaan gitu ya Mbak Ju. Semakin orang-orang tahu budaya cancel culture ini. Semakin gitu. kelihatan bahwa massa itu punya power ya. Betul. Terutama mereka yang jarinya suka jempolnya, the power of jempol. Itu memang kuat banget ya Mbak Jo. Jadi sebenarnya cancel culture itu apa, Din? Cancel culture ada karena seseorang atau sesuatu itu salah gitu atau buat kriminal gitu atau pelecehan seksual. Salah menurut norma tertentu. Betul, kayak gitu. Jadi cancel culture itu sebenarnya boikot massal pada seseorang yang melakukan kesalahan dan akhirnya mereka dilarang untuk melakukan profesionalnya atau kegiatan sosialnya gitu. Terus nggak diterima gitu misalnya, enggak aku nggak mau kamu ikut kegiatan sosial ini. Gitu. Atau dikeluarkan dari komunitas tertentu, itu cancel culture. Atau kalau misalnya public figure, dia iklan-iklannya pada dibatalin kontraknya. Kayak gitu. Bukan cuma iklan, misalnya kontrak kerja yang lainnya juga, main film atau yang menghasilkan cuan itu bakalan ditutup kerannya gara-gara cancel culture ini. Sebenarnya bukan gara-gara cancel culture, tapi gara-gara mereka melakukan kesalahan dan akhirnya follow up-nya itu di cancel culture, kena cancel. Akibat dari dia melakukan kesalahan itu karena juga di blow up sama massa gitu. Jadi semua orang nggak suka gitu. Daripada nih ya Mbak Ju, yang kontrak-kontrak ini nanti iklannya nggak dilihat sama orang, terus produknya nggak dibeli sama orang, filmnya nggak ditonton sama orang, mending di-cut aja si yang membuat masalah ini. Gitu. Kayak misalnya produknya itu jadi turun grade-nya gara-gara yang memerankan atau yang mengiklankan itu citranya menjadi buruk gitu karena kesalahan itu. Iya, karena kesalahan yang dilakukan sama si orang tersebut gitu. Misalnya Dini apa ngapain kamu Dini? Mencuri mangga tetangga misalnya ya. Sabu di penjara. Gara-gara nyuri itu. Mangganya tetangga kan. Nah, terus di tempat kerjanya Dini itu udah nggak diterima lagi karena kriminal dianggapnya. Betul, karena sudah berbuat ada catatan kriminal maksud aku. Udah ada catatan dan sudah terbukti, udah menjalani sidang juga bahwa kamu terbukti banyak udah mengambil mangga, gitu misalnya. Benar. Ya, itu contoh ini cancel culture. Dan yang terjadi masyarakat banyak banget ya, terutama pada public figure yang ada di depan kamera. Yang mereka tuh berkarya, misalnya main film, main sinetron, nyanyi, atau jangan jauh-jauh influencer. Nah, aku mau bilang influencer yang paling tiktokers aja atau selebgram gitu-gitu. Kayak yang terjadi kemarin tuh Rahel V-nya nyebutnya apa sih? Rahel V-nya. Gara-gara dia kabur dari tempat isolasi COVID-19 itu dari luar negeri kan. Benar. Yang sama anaknya juga kalau nggak salah itu. Terus akhirnya endorsement-nya dia di Instagram itu turun drastis karena orang-orang nggak respect lagi gitu. Benar. Dan tapi dia akhirnya mengakui kalau misalnya dia melakukan itu Mbak Jo. Dan dia mengaku salah dan itu nggak bisa dicontoh segala macam gitu-gitulah.
dia ngaku gitu setelah itu. Nah, ntar kita bahas juga nih gimana orang tersebut membalikan namanya, membalikan nama baiknya atau mempertahankan reputasinya gitu. Nanti kita bahas. Selain WrestleV-nya banyak lagi ya Mbak Ju. Banyak. Contoh public figure atau seleb lain gitu yang dia itu mengalami cancel culture. Yang aku tahu banget yang dia banyak ngobrol di podcast itu Luna Maya Mbak Jo. Iya, namanya banyak videonya ya. Maksudnya pengakuannya dia pada saat mengalami cancel culture cancel gitu sama society gara-gara video I'm sure I love you. Oh no, thank you. Gara-gara video asusila ya dengan Ariel Noah itu kan dia di cancel oleh banyak produk yang mengontrak dia gitu, kayak iklan mungkin iklan skincare atau sabun, produk-produk tertentu ya, akhirnya diputuslah kontraknya gara-gara kasus itu. Yes. Selain namanya ada lagi banyak yang banyak. Ayu Ting Ting. Oh iya. Ayu Ting Ting juga sempat mengalami cancel culture. Dia diboikot, nggak boleh masuk TV dalam beberapa lama gitu gara-gara dia yang menendang gitu. Iya, menendang salah satu kru TV ya. Itu. Terus Deddy Corbuzier. Iya, gitu. Menghadirkan orang LGBTQ. Waktu itu menghadirkan Ragil, dan saya tuh juga mengikuti loh vlognya Ragil itu karena lucu. Nggak buat lucu-lucuan aja, saya nggak melihat orientasi seksual seseorang. Ya karena lucu aja kontennya kita tonton gitu. Nah, iya kayak gitu ya Mbak Jo. Memang yang kalau tadi asusila itu sudah melanggar norma gitu. Tapi kalau LGBTQ ini kan masih sangat menjadi perdebatan gitu kan. Pro dan kontranya itu luar biasa, sama-sama kuat. Makanya Deddy Corbuziernya kena cancel culture. Diboikot dan dia diminta untuk men-take down videonya yang lagi mewawancarai LGBT. Di-take down videonya udah nggak ada. Iya betul. Terus selain Deddy Corbuzier, kalau artis luar negeri tuh ada Johnny Depp ya. Johnny Depp yang kemarin itu ya. Pasti Yorobun itu pemirsa Mbak Jo. Iya, pemirsa. Itu pemirsa tahu seluruh dunia kasusnya Johnny Depp dan Amber Heard. This case Mbak Jo yang sidangnya tuh live, gila sih. Beberapa kali gitu. Sesi sidang itu tuh live gitu. Jadi kayak all over the world itu tuh tahu kasus ini gitu ya Mbak Jo. Tapi kasusnya bukan itu, bukan sidangnya, Din. Ya tahu, tapi maksudnya orang-orang tahu gara-gara sidangnya di live-in gitu loh maksud aku. Cancel culture-nya itu gara-gara dia dituduh melakukan kekerasan pada istrinya, kekerasan domestic violence, KDRT sama istrinya, karena istrinya menuduh dia melakukan KDRT. Yang hidungnya dan itulah akhirnya segala macam-macam itu kan. Dia diputus kontraknya dari film Pirates of the Caribbean itu tanpa, waktu itu Disney ya itu ya. Tanpa Disney melihat dulu kasusnya bener apa enggak itu kejadiannya dia memang melakukan kekerasan pada istrinya atau enggak gitu kan, langsung diputus aja kontraknya. Padahal setelah 2 tahun kalau nggak salah itu kasusnya naik lagi, disidangkan, akhirnya yang terbukti bersalah itu Amber Heard, dia nggak salah. Betul. Nah sekarang ketika ditanya Johnny Depp-nya masih mau nggak jadi Pirate of the Caribbean kalau misalnya dibayar sampai berapa tuh $500 juta, dia nggak mau. Karena udah terlanjur sakit hati ya. Ya harusnya Disney itu cek dan recheck dulu bener sebenarnya apa enggak gitu. Tapi it takes 2 years Mbak Ju. Mungkin pihak Disney juga doesn't want this long gitu, jadi ya udah gitu, itu juga urusan kamu juga, karena nanti kalau misalnya produk ini atau film ini terus sama kamu, wah orang-orang nggak ada yang nonton. Nikita Mirzani ya, kalau Nikita Mirzani memang sosok kontroversial sih, dia udah sering kena boykot ya.
Iya, yang pencemaran nama baik, yang berantem, yang menghina bener, ustadz kalau nggak salah ya, pernah, menghina tokoh agama, terus kayak yang ini nggak dipanggil sama polisi tapi dia nggak datang, gitu. Bahkan sampai akun Instagramnya yang followernya udah jutaan itu hilang. Betul. Akun Instagram sebesar itu bisa hilang karena di-report rame-rame. Itu namanya cancel culture, jelas. Yes, betul. Nah, tadi di awal aku sempat nyebutin Baju yang akhirnya si Rachel V-nya itu ngaku kalau misalnya dia salah gitu. Dia tidak isolasi mandiri itu sesuai dengan yang disarankan gitu kan. Dia belum selesai sebenarnya harinya tapi dia udah keluar gitu. Nah, itu termasuk salah satu cara si public figure ini atau orang yang mengalami cancel culture ini membalikkan nama baiknya gitu. Solve the problem ya. Solve the problem, benar. Tapi ada cara-cara lain sih, misalnya Gimana? siapa Baju? Ya Luna Maya misalnya yang aku tahu gitu kan, gitu. Meskipun it takes time, lama kan ya dia Baju, lama dia untuk dia bisa recover recover juga, terus dia bisa akhirnya muncul di banyak YouTube juga gitu. Akhirnya dia juga muncul, adalah dia kerjaan sampai dia ke Korea gitu loh Baju. Itu aku lihat di Instagram, oh namanya lagi keluar gitu, oh dia udah balik gitu. Yang hebat sih Johnny Depp sih menurut saya, karena dia dari yang tadinya istilahnya tuh kayak bandul ya, kalau istilah Prof. Renal Kasali itu bandul ke kiri ke kanan ke kanan, awalnya ke Amber Heard dulu, Amber Heard yang benar gitu kan. Begitu di sidang bukti-bukti ditunjukkan semuanya, akhirnya ternyata pihak yang benar adalah Johnny. The pendulum back to Johnny gitu. Jadi sebenarnya yang benar adalah Johnny gitu. Dan akhirnya Johnny itu dielu-elukan ya, maksudnya makin disayang sama massa gitu loh, makin dikagumi sosoknya. Sebagai pria yang baik gitu kan, dan sebagai korban KDRT. Jadi KDRT itu nggak cuma perempuan, laki-laki pun juga mengalami gitu. Benar. Dan kalau Johnny ini memang Johnny Depp ini kasusnya harus dibuktikan dulu dengan persidangan yang alot dan panjang gitu loh, Din. Iya. Karena sampai akhirnya dia bangkit lagi, namanya menjadi baik lagi, pulih lagi gitu. Meskipun masalah Johnny Depp ini dan masalah persidangan orang lain ya, itu tuh aku nggak sama sekali have any interest gitu. I don't know Bayu, aku nggak ambil pusing siapa yang menang atau nanti siapa yang ini gitu. Karena itu masalah kayak gitulah pokoknya, emang akunya sendiri nggak suka nonton gosip dari dulu gitu. Jadi ya seperti itu, cuman ini contoh aja gitu, cancel culture yang dialami sama Johnny Depp, dan gimana Johnny Depp bisa mengembalikan nama baiknya gitu. Akhirnya yang sampai kata Mbak Juju tadi pernah bilang, ya ditawarin lagi sama Disney, mau nggak? $500 juta gitu. Dengan berapa 50 alpaka atau apa, saya kurang paham juga kan, ada shortnya video itu. Dan banyak selebriti yang solve the problemnya itu untuk mengembalikan nama baiknya itu dengan menunjukkan karya. Bakatnya lagi gitu. Kayak yang I am something gitu loh. Aku ini bisa gitu. Aku ada gitu. Nggak cuma setelah kena cancel culture terus mereka nangis, terpuruk, awalnya terpuruk, tapi akhirnya mereka balik lagi ke panggung berkarya lagi, membuat sesuatu kayak misalnya main film lagi, kayak Luna Maya kan main film lagi banyak setelah cancel culture itu. Terus juga bikin channel YouTube, dia bikin konten segala macem, dan itu salah satu cara untuk mengembalikan namanya dia, nama baik dia. Karena pada akhirnya ya penonton pun juga akan menilai misalnya seseorang melakukan kesalahan dan bagaimana mereka memperbaiki itu gitu. Betul sekali. Ya, ada beberapa yang bisa memperbaiki nama baiknya, kembali berkarya seperti biasa. Ada juga yang hilang, benar-benar hilang dari peredaran. Hilang dari peredaran darah. Siapa aja, Din?
aku taunya itu Cut Tari, Mbak Jo. Cut Tari ya, ya. Yang dulu ada kasus sama kayak Luna Maya juga. Iya, bertiga itu sama Ariel Noah terus itu. abis itu tiba-tiba Hilang dan kayaknya nggak balik ke dunia layar kaca lagi ya. Tidak kembali. Tidak gitu. kembali dia. Biasanya itu juga pilihan dia juga ya, Mbak Jo, untuk dia tidak kembali. Mungkin dia punya kesibukan lain kayak bisnis dan sebagainya gitu, Din. Betul. Terus juga Mayang Sari ya dulu. Nah, iya teman-teman anak pelakor Gen Z, istilahnya ya dulu ya. Iya, tapi maksudnya anak Gen Z nggak tahu Mayang Sari, Mbak Jo. Itu penyanyi dulu terkenal banget. dulu, penyanyi pop. Iya, betul. Penyanyi suaranya enak banget sih emang gitu. Terus setelah dia jadi pelakor ya. Betul, menikah dengan suami orang. Suaminya Bambang Trihatmojo ya, suaminya Mayang Sari itu. Sekarang mereka happily ever after sepertinya dia. Sepertinya. Iya, sepertinya. Tapi karirnya Mayang Sari sendiri itu kayak berhenti dari dunia showbiz ya. Kalau masih nyanyi masih beberapa potongan videonya nyanyi. Ngeluarin album, nggak bikin video klip musik kayak yang penyanyi-penyanyi lainnya gitu, nggak manggung juga, nggak bikin konser gitu-gitu. Betul. Nah, Mbak Juju ada nggak yang di sekeliling Mbak Juju yang pernah mengalami cancel culture atau Mbak Juju pernah baca atau gimana? Sebenarnya kalau cancel culture di sekeliling kita tuh terlalu lebay kali ya kalau nyebut culture ya, karena sebenarnya kalau di sekeliling tuh paling ya orang-orang yang tahu aja yang meng-cancel gitu kan. Kalau yang seleb-seleb kan beneran di-cancel sama massa gitu, netizen yang jumlahnya banyak. Kalau ini kan ada seseorang yang melakukan kesalahan, biasanya tuh yang saya tahu ya dia berbohong, banyak banget berbohong, melakukan kebohongan, bahkan sampai kena jeratan pinjaman online. Nah, pinjol ini bikin kita teman-temannya itu ditagih sama. Iya, biasanya kalau itu nama kontak kita tuh ada gitu Maju di si temen yang tadi itu. Akhirnya si orang ini cancel dong sama kita karena dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya. Pada dan akhirnya, otomatis ya nggak jadi bagian dari kita lagi gitu. Betul, Din. Iya. Kamu ada, Din? Aku ada, Maju. Jadi tuh ini tuh heboh kota aku gitu. Wow. Gitu, sejagat Itu beneran cancel culture kalau kayak gitu. Iya sih. Jadi sampai kasihan bukan loh. cuma orang-orang terdekat yang tahu. Bukan cuma lingkungan aku gitu yang tahu, tapi Sampai satu kabupaten. bener. Iya, soalnya emang Terkenal banget berarti dia, Din. sepertinya. Iya, Maju. Kalau misalnya Gara-gara apa? dan sekolah aku sih yang akhirnya ini yang sekolah di situ. Nah, kena gitu. kan sekolahnya. Iya, sekolahnya kena. Jadi temen aku sebenarnya Mbak Jo, dia tuh gitu. Terus temen aku cerita tuh, ternyata lah rumahnya nggak jauh dong, gitu. Aku nggak tahu soalnya gitu. Nah, ceritanya itu dia hamil di luar nikah. Iya. 2 kali Mbak Yu di kelas 3 SMA. Oh my god, 2 kali. Iya. Jadi sempat melahirkan. Yes. Setelah itu hamil lagi. Yap. Melahirkan itu nggak dikeluarin. Nggak ketahuan. Oh, nggak Mbak ketahuan. Ju. Anaknya gimana? Selamat. Enggak, Sama anaknya cowok, diasuh sama siapa? orang tuanya. Oh. Dia sama orang tuanya. Terus habis itu soalnya nggak lama kok itu. Kan padahal hamil itu 9 bulan ya Mbak Ju. Berarti dia di kelas 2. Kelas 2 itu dia udah hamil kan? Iya nggak sih? Jalan. Tapi terus lahirannya awal kelas 3. Mungkin lah ya ini aku akhirnya flashback. Terus hamil lagi di kelas 3 itu. Terus dengan orang yang sama. Dengan orang yang sama. Pacarnya. Iya gitu. Nah, yang bikin gempar itu ketika yang hamil kedua ini ketahuannya oleh pengawas Eptanas, Mbak Ju. Ya Allah. Pengawas Eptanasnya perempuan masalahnya. Nah, dia pucat dan muntah. Betul. Karena hamilnya muda waktu itu. Emang anaknya tuh kecil banget. Pakai jaket tuh nggak kelihatan kalau dia kalau dia hamil. Jadi petit gitu kayak Andin. Nah, bentuk badannya tuh persis kayak Andin gitu lah. Kecil gitu. Emang dia petit. Ya kalau hamil tuh cuma kayak orang cacingan aja gitu kan. Bahasa Jawanya tuh cuma blending gitu perutnya.
cuman belenduk gitu perutnya, Baby Jawanya gitu. Baby bumpnya itu kelihatannya cantik banget gitu. Terus abis gitu, yang ketika dia pucat dan muntah itu si pengawasnya ini udah curiga gitu Mbak Jo. Nah setelah diusut pengawasnya nggak mau pulang gitu. Enggak, saya tahu gitu. Dia hamil gitu. Terus sekolah ini mengcover si siswi ini Mbak Jo itu tuh dengan berbagai cara. Akhirnya yang lucu tuh gini, sekolah bilang kayak gini. Ya nggak apa-apa, nanti dia akan kami keluarkan tapi biarkan dia selesai eptanas dulu. Oh iya. Gitu. Kasihan soalnya. Kasihan. Tapi kan lucu, maksudnya lucunya itu gini. Kalau misalnya selesai eptanas dikeluarkan, emang selesai eptanas udah selesai, kan udah ujian akhir, berarti kan dia dapat ijazah, berarti kan nggak apa-apa gitu. Tapi maunya pengawas kan dia nggak bisa lulus nggak SMA. usah dilulusin gitu. Nah gitu. Tapi ya kan namanya sekolah ya Mbak Ju, kayak dia itu kan sudah menjadi bagian sekolah dan udah jadi anak gitu nggak sih kalau guru sama siswanya itu. Jadi gimana sih guru ini atau bapak ibu di sekolah ini melindungi anaknya gitu, gimana caranya. Tapi alhamdulillahnya memang nggak jadi dikeluarin. Dan itu kasusnya terkenal Iya, sekabupaten raya. tapi dia nggak mengalami cancel culture Din, karena dia nggak dikeluarin. Iya. Nggak ditolak dari bagian tapi community. society Baju. Ya, society reject her ya. Iya, dan everybody hates her. Iya, jadi namanya buruk ya. Betul. Nggak dikeluarkan dari sekolah, iya, tapi dapat hukuman sosial dari society itu tadi. Iya, dari lingkungan sekolah, iya, dari lingkungan rumah, iya, gitu. Memang bahaya banget sih ketika kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Betul. Kayak nendang orang lain, yang hamil di luar nikah, yang kalau di luar negeri hamil di luar nikah nggak apa-apa gitu. Okay, tapi nggak di Indonesia. Karena gitu. bertentangan dengan norma kita gitu. Yang adab timurnya itu masih kental banget. Dan parahnya netizen itu polisi moral Din. Jadi pasti langsung kalau di internet ya udah, apalagi di Twitter. Twitter itu cepat habis banget udah paling cepat, dan komentarnya itu paling kayak cabe yang kecil-kecil itu kayak ini Carolina Reaper. Cabe terpedas di dunia. Bener namanya cantik banget ya. Iya, tapi pedes. Nah, makanya hati-hati Din. Hati-hati dengan the power of netizen. Kekuatan netizen itu bisa jadi bumerang juga kalau misalnya ya kayak tadi jadi cancel culture tadi tuh bisa jadi balik nyerang kita, dan itu merugikan sekali sangat. Dan kita balikin reputasi itu susah, payah, gampang gitu kan. Dan gak gampang. Tapi kalau menurut kamu nih Din, cancel culture ini penting nggak untuk orang-orang yang is it fair gitu? Kalau sudah terbukti iya. Kalau sudah terbukti memang dia salah, betul, fair enough gitu, karena memang nggak bisa gitu, itu bertentangan dengan norma kayak gitu kan, udah jelas, hitam putihnya udah jelas. Atau karena udah kelihatan banget di kamera melakukan kesalahan gitu kan, oke gitu. Buktinya ada jelas, buktinya, gitu. Jejak digitalnya. Bahasa Jawanya welo. Jelas banget gitu. Oke, thank you for watching. Ya, kita ketemu lagi teman-teman dengan video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.